pendekatan geometris. Ini kita mulai cara mencari penyesaran dengan grafik. Kita sudah belajar tentang bagaimana mencari penyelesaian dengan grafik yang kemarin kita pelajari. Langkah-langkah, gambar, tujuan, dan segala macamnya ini sudah kita pelajari. Nah, kemudian bagaimana kalau kita misalnya mencari titik ekstrim? Yang pertama, ya tentukan integrasi dari daerah visible yang didefinisikan didefinisikan oleh semua pembatasan daerah visible. Kemudian tentukan titik ekstrim, nanti kita akan lihat, dan terakhir tentukan titik C. Nah, dengan misalnya kita akan melihat ada dua kasus yang bisa terjadi. Yang pertama minimumkan atau maksimumkan. Ini soal yang pertama, misalnya kita akan mencari daerah fungsinya adalah f sama dengan 4x tambah 6y dengan syaratnya 2x tambah 3y lebih kecil sama 20, 2x tambah 1,5y lebih kecil pada 80, x lebih besar daripada 0 dan y lebih besar. Ini coba Anda sambil membuka PowerPoint yang saya kirimkan. Ini sama persis. Jadi nanti Anda buat tidak samaan ini menjadi sebuah persamaan. Kemudian cari titik potong sumbu X, sumbu Y, ini sudah Anda pelajari. Kemudian cari titik potong untuk persamaan yang kedua, sumbu X dengan sumbu Y, ini ada koordinatnya. Dengan demikian, kemudian kita tahu bahwa kalau X-nya 0, Y-nya 40, kalau Y-nya 0, 60. Jadi ada dua titik yang kita miliki, nanti kita akan visualisasikan dalam bentuk gambar. Yang kedua, 2X tambah 1,5Y. X-nya, kalau X-nya 0, ini 0, maka Y-nya adalah 54. Kalau Y-nya 0, maka X-nya adalah 40. Kemudian kita cari titik potong antara kedua titik ini dengan merubah dalam bentuk persamaan. 2X tambah 3Y sama dengan 120, 2X tambah 1,5Y sama dengan 80. Sehingga diperoleh bahwa Y adalah 80/3 dan X adalah 20. Setelah titik-titik yang kita butuhkan ada, selanjutnya kita gambar. Tadi sudah kita ketahui 0,40 dan 60,0. Ini titik pertama. Yang kedua 0,54 dan 40,0. Kemudian titik potong antara kedua persamaan itu adalah 20,80/3. Jadi kita memiliki titik setelah diarsir semua, nanti lihat di gambar. Nanti kita memperoleh titik 1 0,40, titik 20,80 dan titik 40,0, kemudian titik 0,0. Ini yang kita miliki. Nah, sementara titik-titik yang ini tidak dibutuhkan karena kita mencari daerah minimum. Nah, dari sana kita substitusikan titik itu. Yang pertama adalah 0,0, hasilnya adalah 0. Kalau dimasukkan ke fungsi tadi 40,0, jadi 4 kali 40 tambah 6 kali 6, ini 160. Kemudian kalau titiknya yang ini hasilnya adalah 120. Kalau titik yang ini hasilnya ini. Kita disuruh mencari daerah yang minimum. Jadi tadi masukkan ke persamaan ini. Karena kita suruh mencari daerah minimum, maka di antara nilai-nilai yang ini kita cari yang paling kecil. Ternyata 0. Sehingga hasilnya adalah fungsi sasaran itu hasilnya adalah 0. Ini nilai yang minimum. Nilai ini besar, nilai ini besar, nilai ini besar. Selanjutnya bagaimana kalau kita misalnya mencari nilai maksimum? Nah, kalau kita mencari nilai maksimum, ini fungsinya sama dengan tadi. Coba kita lihat. Nah, fungsinya sama kan dengan tadi, tapi ini mencari maksimum. Nah, dari sini kita cari persamaan yang seperti ini, bikin gambar seperti yang kita peroleh tadi. Nah, sudah kita gambarnya begini. Nah, yang ini kita akan memperoleh nilai yang paling besar. Daerahnya sama dengan tadi ini. Titiknya sama 0,40, ini. Dari sini kita masukkan, substitusikan nilai-nilai ini seperti yang kita butuhkan, nanti diperoleh beberapa nilai. Ternyata nilai yang tertinggi adalah yang ini, maka nilai maksimumnya adalah seperti ini. Nah, Anda bisa lihat di PowerPoint yang saya kirim via email, saya kirim via WhatsApp, dan saya kirim juga via e-knowledge, atau Anda buka di buku. Selanjutnya misalnya kita juga bisa mencari nilai persamaan
dengan menggunakan garis selidik ya, garis selidik. Dari sini garis selidik kita tetap ada nilai yang utama, ini bentuk umumnya Z, ini nilai nanti utama AX tambah BY. Kemudian nanti persamaannya pasti A-nya lebih besar pada 0, B-nya lebih besar 0, dan segala macamnya. Nah, kita lihat, ini langkah-langkah yang kita butuhkan semua, Anda bisa baca seperti yang sudah saya terangkan ya. Nah, kita langsung. Nah, kalau misalnya kita menemukan ada berapa titik-titik A, B, C, D. Ada titik yang sejajar dengan yang kita miliki yang nilai Z tadi. Nah, kita akan menemukan ada titik yang di sini, ada titik ini. Kalau daerah penyusulan setelah digambar seperti ini, maka titik-titik yang ada di sini itu menjadi titik-titik yang diperoleh dari garis selidik. Garis selidik akan memperoleh mana sebenarnya yang paling besar dan mana yang paling kecil. Dengan catatan nilainya harus lebih besar. Kita lihat di contoh. Ini ada sebuah persamaan, sebuah rombongan anggota mahasiswa yang terdiri dari 40 orang mengadakan studi banding ke sekolah luar. Ini semua ada yang pertama ada kamar tipe A, kamar tipe B. Anak kan mau ini. Kemudian jumlah kamar dan segala macamnya. Langkah pertama Anda rubah dalam bentuk persamaan. Jadi kita misalkan kamar tipe A link sewa adalah X. Dan banyaknya kamar tipe B adalah Y. Sehingga ketika ini harganya kan 25.000 kali X, kemudian yang ini. Nah, kamar yang pertama ditambah kamar yang kedua harus lebih besar daripada. Dan yang ini X tambah Y harus lebih besar daripada 14, sehingga nilainya yang ini. Setelah itu Anda membuat grafik seperti yang Anda lakukan. Ya. Dalam grafik. Nah, kalau grafiknya sudah ditemukan, ini misalnya grafiknya seperti ini sudah diarsir, ternyata kita memperoleh nilai ini. Titik ini, titik ini, titik ini. Garis selidik kita ambil dari persamaan yang sama dengan nilai yang sebelumnya ini. Nah, ini persamaan ini kita sederhanakan. Kita rubah ini dibagi kan, maka ini berubah menjadi 5X tambah 8Y. Nah, garis selidik. Nanti sebenarnya dari garis selidik itu kita akan tahu yang sebelah sini adalah minimum, yang sebelah sana maksimum. Nah, ini titik ini. Jadi kita tidak usah mencari titik ini lagi, cukup titik yang ini. Nah, dari sini kita akan memperoleh ya dari data tadi yang pertama. Ini kita sederhanakan. Tadi kan kita lihat. Ini 5X tambah Y 82. Kita rubah ini menjadi 5X. Ini sederhana. Nilai yang tadi, kemudian nilai-nilai yang tadi, kemudian dari sana kita substitusikan cukup titik yang utama yang ini. Tidak usah mensubstitusikan, karena ini sudah kita selidiki. Dari sini kita tahu bahwa banyaknya kamar tipe A yang disewa 10 dan kayaknya kamar 4, sehingga semua masuk, nanti biayanya sederhana. Hanya menjadi 410. Ini sederhana seperti ini. Nah, ini gambaran ini. Teman-teman sekalian, ya, mudah-mudahan dengan pola ini Anda bisa memahami. Kalau Anda tidak memahami, buka di Ekono, Anda melakukan nge-WA ke saya, kemudian Anda bisa bertanya tentang hal-hal yang lain. Ya, silakan Anda nge-WA atau melakukan komunikasi di Ekono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.